Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Mediaman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kelam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kelam muda, pada kesempatan ini, pekan biasa ke-6 sahabatku, kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Mari, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kelam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Sungguh kita mengenal Tuhan dan menjadi orang beriman sangat mungkin karena bantuan orang lain sahabatku. Namun, pada akhirnya keputusan untuk menjadi orang beriman itu haruslah menjadi keputusan dan tanggung jawab pribadi. Sahabatku, orang lain mungkin akan merumuskan siapa Yesus menurut konsep dan pengenalan mereka. Sungguh, Petrus dan para murid pun memiliki rumusan. Petrus mewakili para murid yang lain merumuskan dengan tepat siapa Yesus karena pengalaman kebersamaan, kedekatan, dan keakraban dengan Yesus sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kelam muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kedekatan dan keakraban dengan Tuhan dapat kita peroleh melalui doa serta aktivitas sosial dan kerohanian seperti yang dahulu dilakukan oleh Yesus bersama para rasul sahabatku. Sungguh pengalaman rohani itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang beriman, karena hal itu akan berimbas pada sikap dan perilaku selanjutnya sahabatku. Para rasul setelah kematian dan kebangkitan Yesus menjadi pewarta ulang karena mereka yakin siapa yang mereka imani dan wartakan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kelam muda, mereka rela dipenjarakan, disiksa, dianiaya, bahkan sampai wafat karena mereka memiliki pengalaman bersama junjungan mereka. Maka sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat kelam muda, dengan mengenal Yesus secara lebih akrab dan personal, kita pun mampu menjadi pelaku sabda yang andal dan setia sahabatku.
Sungguh, mengenal Yesus secara pribadi merupakan tugas setiap pengikut Kristus, sehingga mampu melayani setiap orang tanpa membeda-bedakan sekaligus tidak memberi kesempatan kepada iblis. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita mohon berkat dari Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima. Atas segala kesempatan ini, kami boleh bersama-sama mencecap firman-Mu Tuhan. Semoga kami mengenal Engkau, tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan iman. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, semoga dengan rahmat-Mu semakin banyak orang mengenal Engkau, mengenal Yesus Putra-Mu, dan banyak orang pula disembuhkan, banyak orang pula terima jalan-Mu Tuhan. Kami berdoa pula bagi banyak keluarga dimanapun mereka berada, kiranya Engkau selalu berkati ya Tuhan. Engkau berikan rahmat sukacita, perlindungan, dan juga sukacita hidup mereka selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gelem Muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Mari semakin mengenal Yesus secara pribadi lewat doa dan aktivitas sosial serta aktivitas kerohanian kita sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat, banyak orang semakin dipulihkan, banyak orang semakin disembuhkan, banyak orang semakin terima jalan Tuhan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.